Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seolah seluruh dunia runtuh tepat di atas kepalanya. Ketika setiap langkah terasa begitu berat, seakan tanah yang dipijak pun menolak untuk menjadi tempat berpijak. Pada saat seperti itu, tidak jarang air mata berhenti mengalir bukan karena hati telah pulih, tetapi karena hati terlalu lelah untuk menangis. Rasa sakit yang menumpuk membuat seseorang hanya mampu menatap langit malam yang sama, dari sudut yang sama, dengan harapan yang sama, sambil bertanya dalam hati, mengapa tidak ada jawaban yang datang, meskipun doa telah dipanjatkan berulang kali dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dalam keheningan itulah, seringkali manusia merasa paling sendirian. Merasa seakan doa hanya memantul kembali dari langit tanpa pernah benar-benar tiba pada tujuan. Beban hidup yang menumpuk membuat seseorang bertanya, apakah ia masih sanggup melangkah? Sebab masa depan tampak seperti kabut pekat, sementara masa lalu hanya menyisakan luka dan penyesalan yang berat. Namun, sesungguhnya, di balik semua rasa itu ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sebuah proses yang mungkin tidak disadari oleh hati yang sedang retak. Allah tidak pernah menurunkan ujian tanpa alasan, dan tidak pernah membiarkan seorang hamba berjalan sendirian meskipun ia merasa demikian. Justru, pada saat hati berada pada titik paling rapuh, sesungguhnya disitulah Allah sedang paling dekat, mengawasi setiap helaan napas dan setiap detak yang menanggung rasa sakit. Mungkin kamu yang sedang menonton video ini pun merasakan hal yang sama, merasakan bahwa jalan hidupmu tertutup, dan setiap usaha yang kamu lakukan tidak juga membuahkan hasil. Tetapi sebelum kamu mengira bahwa semua itu pertanda buruk, ketahuilah bahwa rasa berat yang kamu rasakan bisa jadi adalah sinyal halus bahwa ujianmu sedang mendekati akhir. Karena Allah tidak pernah mengakhiri sebuah ujian secara tiba-tiba. Ia selalu memberi tanda, memberi bisikan lembut dalam bentuk kejadian, perasaan, atau momen tertentu yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah melewati banyak malam penuh air mata. Dan pada titik ini, sebelum kita melanjutkan lebih jauh mengenai tanda pertama bahwa ujian beratmu akan segera berakhir, izinkan saya mengajakmu untuk berpartisipasi dalam perjalanan kebaikan ini dengan menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak tertinggal video-video lainnya yang insya Allah dapat menguatkan hati dan menuntunmu menemukan makna di balik setiap ujian hidup. Lanjutkan menonton, karena apa yang akan kamu dengarkan berikutnya mungkin adalah sesuatu yang selama ini hatimu butuhkan. Salah satu hal yang sering tidak disadari oleh manusia adalah bahwa Allah kerap menempatkan hambanya di titik paling rendah, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan, untuk membuka mata hati bahwa diri ini hanyalah manusia yang lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Ketika segala sesuatu dalam hidup tiba-tiba runtuh bersamaan, ketika rencana-rencana yang telah disusun dengan susah payah gagal tanpa alasan yang jelas, ketika orang-orang yang selama ini diandalkan pergi satu persatu, dan ketika rezeki yang biasanya mudah mengalir tiba-tiba tersendat, seringkali semua itu bukanlah hukuman. Itu adalah panggilan lembut dari Allah agar seorang hamba berhenti menggantungkan harapannya pada manusia dan mulai menggantungkan seluruh keyakinannya hanya kepadanya. Mungkin kamu telah berusaha sekuat tenaga. Mungkin kamu telah bekerja lebih keras dari siapapun di sekitarmu. Mungkin kamu telah berdoa siang dan malam hingga kelelahan menghampiri. Tetapi tetap saja, belum ada hasil yang terlihat. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku sedang dihukum? Padahal sejatinya bukan hukuman yang sedang kamu terima, melainkan sebuah proses pemurnian. Sebuah proses untuk membersihkan hati dari kesombongan, dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu sendirian, dari ketergantungan kepada manusia yang pada akhirnya hanya akan mengecewakan. Allah tidak menghancurkan hidupmu. Ia hanya meruntuhkan bagian-bagian yang selama ini membuatmu jauh darinya. Dan ketika semua itu diruntuhkan, bukan agar kamu menyerah, tetapi agar kamu bisa dibangun kembali dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Itulah mengapa hidupmu yang tampak runtuh sebenarnya bukan akhir, melainkan awal dari proses memurnikan jiwa. Bayangkan seorang pandai besi yang sedang membentuk logam. Ia memanaskan besi itu dalam api yang sangat panas, bukan untuk membakarnya, tetapi untuk membentuknya menjadi kuat dan bernilai. Begitu pula Allah memperlakukan jiwamu. Api ujian tidak diturunkan untuk menyakitimu, tetapi untuk menguatkanmu, untuk membentuk dirimu agar menjadi pribadi yang lebih matang,
lebih bijak, dan lebih dekat dengannya. Dan seringkali, ketika seseorang mencapai titik paling lelah, ketika seluruh kekuatan seakan telah habis, ketika hati berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat lagi," justru pada momen itulah pertolongan Allah datang. Karena kekuatan seorang hamba bukan terletak pada kemampuannya bertahan sendirian, tetapi pada pengakuannya bahwa ia lemah dan tidak memiliki daya tanpa pertolongan Allah. Pada saat itu, ketika hati benar-benar berserah, ketika ego runtuh dan keangkuhan hilang, cahaya Allah mulai masuk dengan lebih bebas, menyembuhkan bagian-bagian hatimu yang selama ini tanpa sadar kamu tutupi dengan kebanggaan dan rasa mampu. Dan ketahuilah, ketika semua hal dalam hidup terasa begitu berat, sampai-sampai kamu merasa tidak sanggup lagi, justru itulah tanda pertama bahwa ujianmu sedang mendekati akhir. Sebab sebelum fajar terbit, malam akan menjadi paling gelap. Sebelum Allah mendatangkan kemudahan, Ia akan memperlihatkan kesulitan dengan bentuk yang paling dalam. Dan ketika badai hidupmu terasa semakin kencang, sebenarnya itu pertanda bahwa kapal hidupmu sedang sangat dekat dengan pelabuhan takdir yang baru. Kamu mungkin merasa seakan dihancurkan, tetapi sebenarnya yang dihancurkan adalah egomu, bukan dirimu. Yang runtuh adalah dinding penghalang yang selama ini membuat cahaya Allah sulit masuk ke dalam hatimu. Dan ketika dinding itu runtuh, kamu mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Kelegaan yang hadir meskipun masalah belum selesai, ketenangan yang muncul meskipun hidup masih berat. Itulah titik di mana Allah mulai menata ulang hidupmu dari dalam. Dan dari titik itu, perjalanan menuju akhir ujianmu sebenarnya sudah mulai dimulai. Ada satu fase dalam perjalanan hidup manusia yang tidak mudah dijelaskan dengan logika. Sebuah fase ketika keadaan di luar diri masih sama beratnya. Masalah masih tetap berdiri tegak di depan mata. Jalan keluar masih belum terlihat. Tetapi entah mengapa, hati perlahan mulai merasakan ketenangan. Pada awalnya mungkin kamu tidak menyadari kapan tempatnya perubahan itu bermula. Tetapi suatu hari, kamu bangun dan menyadari bahwa air mata yang dulu mengalir setiap malam mulai mereda. Kecemasan yang biasanya menghimpit dada mulai mengendur. Dan doa yang dahulu kamu panjatkan dengan rasa takut, kini keluar dengan kelembutan dan penerimaan. Keterangan itu tidak datang karena keadaan hidupmu telah berubah, melainkan karena hatimu mulai disembuhkan oleh Allah. Inilah tanda kedua bahwa ujian beratmu sedang mendekati akhir. Ketika hati yang dulu gelisah mulai menemukan ruang untuk bernafas, ketika jiwamu mulai merasakan kedamaian meski badai belum berhenti, itu artinya Allah telah mulai bekerja dari dalam dirimu. Dan seringkali perubahan dari dalam inilah yang menjadi awal dari perubahan besar di luar. Hati yang tenang tidak muncul begitu saja. Itu adalah bentuk penjagaan, bentuk kasih sayang, dan bentuk pelukan lembut dari Allah kepada hamba yang sudah berjuang terlalu lama. Ketenangan di tengah kesulitan adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi. Sebab ketenangan seperti itu hanya diberikan kepada hati yang telah melewati berbagai malam penuh luka, namun tetap bertahan dengan iman yang tulus. Kamu mungkin mengira bahwa ketenangan baru akan datang setelah doa dijawab, setelah masalah selesai, atau setelah semua jalan keluar terlihat jelas. Namun sesungguhnya ketenangan sejati bukanlah akibat dari kemudahan hidup, melainkan akibat dari kedewasaan hati. Dan kedewasaan itu tumbuh justru di tengah ujian yang terasa paling berat. Pada saat seperti ini, seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus berjalan sesuai dengan keinginan agar hati bisa merasa damai. Dulu mungkin kamu merasa gelisah setiap kali doa belum terjawab, takut bahwa Allah tidak mendengarkan, takut bahwa harapanmu hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Tetapi kini kamu mulai belajar untuk percaya. Percaya bahwa Allah selalu mendengar bahkan ketika langit tampak diam. Percaya bahwa setiap doa sedang disiapkan jawabannya di waktu paling tepat. Percaya bahwa tidak ada satu tetes air mata pun yang sia-sia. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, doa-doamu berubah bentuk. Dulu kamu berdoa dengan desakan, seakan kamu sedang mengejar jawaban. Kini kamu berdoa dengan kelembutan, dengan kesadaran bahwa apapun cara Allah menjawabnya, itulah yang terbaik. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua doa harus dijawab dengan cara yang kamu bayangkan, karena mungkin cara yang kamu inginkan hanya akan membawa kamu pada sesuatu yang tidak baik untuk masa depanmu. Ada doa yang tidak dikabulkan bukan karena ditolak, tetapi karena diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang hanya dapat dipahami setelah hati melewati proses panjang penyembuhan dan penerimaan. Dan ketika kamu mulai bisa tersenyum meskipun hidup belum berubah,
ketika kamu mampu bersyukur meski keadaan belum membaik, itu adalah tanda bahwa hatimu telah disembuhkan oleh Allah. Keterangan seperti ini adalah anugerah yang sangat besar, karena tidak semua orang mampu merasakannya. Banyak orang ingin hidupnya berubah terlebih dahulu, baru ia bisa tenang. Tetapi sedikit yang menyadari bahwa perubahan hati adalah awal dari perubahan takdir. Pada titik tertentu, kamu akan mulai bisa menerima bahwa tidak semua yang hilang harus digenggam lagi, tidak semua yang pergi harus kembali, dan tidak semua yang patah harus diperbaiki. Kamu mulai memahami bahwa kehilangan pun dapat menjadi bentuk kasih sayang Allah, bahwa penundaan dapat menjadi bentuk perlindungan, dan bahwa kegagalan dapat menjadi jalan terbaik menuju sesuatu yang lebih sesuai dengan dirimu. Inilah momen ketika hatimu mulai berdamai dengan takdir. Bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu memahami bahwa hidup ini tidak selalu tentang mengendalikan, melainkan tentang melepaskan dan mempercayakan hasil kepada Allah. Dan ketika hati sampai pada titik itu, Allah tidak akan membiarkanmu larut terlalu lama dalam ujian. Sebab tujuan ujian bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membersihkan, menguatkan, dan mematangkan. Dan bila hati telah bersih, bila jiwa telah mampu menerima dengan lapang, maka tidak ada alasan lagi bagi Allah untuk memperpanjang penderitaanmu. Ketenangan yang kamu rasakan di tengah badai tersebut sebenarnya kabar baik yang sering terlewatkan. Banyak orang menunggu keajaiban besar datang dari luar, padahal keajaiban pertama justru datang dari dalam hati. Ketika hati mulai tenang, ketika jiwamu tidak lagi menolak takdir, ketika dirimu mampu berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Itulah titik di mana Allah mulai membuka jalan keluar yang sebelumnya tidak kamu lihat. Sebab Allah selalu memulai perubahan dari dalam sebelum ia mengubah keadaan luar. Hati yang tenang adalah tanda bahwa hatimu telah matang, dan jiwa yang matang adalah bekal untuk menerima takdir yang lebih baik. Tidak jarang seseorang melihat hidupnya mulai membaik perlahan setelah ia berhenti memaksa. Ketika ia berhenti mengeluh, berhenti berputus asa, dan berhenti mempertanyakan rencana Allah, saat itulah pintu-pintu kemudahan terbuka sedikit demi sedikit. Bahkan terkadang perubahan kecil itu bermula dari sesuatu yang sangat sederhana. Mungkin dari doa yang dijawab dalam bentuk kecil, mungkin dari kesempatan yang datang tanpa disangka, atau mungkin dari hal-hal sepele yang membuat hati lega. Dan semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ujianmu sedang mendekati akhir. Keterangan yang kamu rasakan sekarang adalah pelukan Allah yang tidak terlihat. Ia menempatkannya di hatimu agar kamu kuat menunggu sesuatu yang lebih besar, agar kamu mampu bertahan tanpa gelisah, dan agar kamu tidak menyerah sewaktu waktunya. Keterangan itu adalah bukti bahwa Allah memperhatikanmu meski dunia tidak. Bukti bahwa Allah mendengarkanmu meski manusia diam. Bukti bahwa Allah mencintaimu meski kamu merasa tidak berharga. Dan ketika Allah telah memberikan keterangan itu, maka yakinilah bahwa setelahnya akan datang kemudahan yang nyata. Sebab tidak mungkin Allah membiarkan hati tenang tanpa alasan. Ketenangan adalah pertanda bahwa hatimu telah selesai diuji. Dan bila hati telah selesai diuji, maka tinggal menunggu waktu sebelum kehidupanmu berubah sesuai ketetapan terbaik dari Allah. Ada satu hal yang sering membuat manusia merasa sangat lelah ketika ia sedang berada dalam masa ujian panjang, yaitu ketika doa-doanya terasa menggantung di udara tanpa jawaban. Malam-malam yang seharusnya menjadi tempat hati menemukan ketenangan, justru berubah menjadi waktu paling sunyi, di mana seseorang hanya bisa memandang gelap sambil bertanya dalam hati, apakah Allah benar-benar mendengarnya? Pada saat seperti itu, setan akan membisikkan berbagai keraguan, membuat hati merasa seakan doa-doa yang telah diucapkan selama ini tidak lebih dari suara yang hilang ditelan angin. Namun, faktanya tidak ada satu doa pun yang terlewat dari pendengaran Allah. Hanya saja, tidak semua doa dijawab dengan cara yang langsung terlihat. Ada doa yang dijawab perlahan, sedikit demi sedikit, halus namun pasti, seakan Allah ingin agar hambanya memperhatikan setiap detail dari kasih sayangnya. Dan tanda ketiga, bahwa ujian beratmu sedang mendekati akhir, adalah ketika satu persatu perubahan kecil mulai hadir dalam hidupmu. Perubahan itu mungkin tidak besar, mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi, tetapi hati akan mampu merasakannya. Mungkin kamu tiba-tiba menemukan solusi sederhana untuk sesuatu yang selama ini terasa rumit. Mungkin seseorang yang selama ini membuatmu bersedih perlahan menjauh dengan sendirinya, tanpa konflik. Mungkin rezeki yang selama berminggu-minggu tersendat tiba-tiba mulai mengalir meski belum sepenuhnya lancar.
Atau mungkin sebuah doa kecil yang dulu kamu ucapkan sambil menahan air mata, tiba-tiba terjawab dengan cara yang tidak kamu sangka. Perubahan-perubahan kecil itulah yang menjadi bukti bahwa langit mulai bergerak untukmu, bahwa Allah telah membuka pintu kemudahan walau sedikit demi sedikit, agar kamu tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu walau sekejap pun. Tanda ini sering diabaikan oleh banyak orang karena mereka hanya fokus pada jawaban besar yang mereka tunggu, seperti kesembuhan total, rezeki yang melimpah, pasangan yang dirindukan, atau jalan keluar yang sempurna. Padahal Allah sangat sering memulai jawabannya dengan hal-hal kecil agar manusia menghargai proses, agar manusia belajar melihat betapa lembutnya cara Allah bekerja. Jika Allah menjawab semua doa sekaligus dalam satu waktu, mungkin manusia tidak akan mampu melihat betapa banyak tahap yang sudah Allah mudahkan sebelumnya. Oleh karena itu, Allah menjawab perlahan, bertahap, satu demi satu, agar setiap langkah kebaikan dapat dirasakan dengan jelas oleh hati yang sedang diuji. Allah ingin agar kamu merasakan sendiri bahwa setiap proses yang kamu jalani memiliki makna, bahwa setiap usaha yang kamu lakukan tidak pernah sia-sia, dan bahwa setiap air mata yang kamu jatuhkan telah mempercepat datangnya pertolongannya. Bahkan ketika perubahan itu sangat kecil, seperti hati yang tiba-tiba merasa lebih ringan ketika bangun di pagi hari, itu pun merupakan jawaban doa. Sebab rasa ringan tidak datang tanpa alasan. Rasa ringan adalah tanda bahwa bebanmu mulai diangkat sedikit demi sedikit. Dan ketika kamu mulai bisa melihat kebaikan kecil yang muncul di tengah masalah, itu artinya pintu kemudahan sudah mulai terbuka. Tidak ada perubahan kecil yang tidak berarti. Semua itu adalah tanda bahwa ujianmu semakin dekat menuju penyelesaiannya. Banyak orang menyepelekan tanda-tanda kecil ini. Mereka mengira bahwa selama masalah belum hilang sepenuhnya, Allah belum menjawab doa mereka. Padahal, justru perubahan kecil itulah awal dari terbukanya pintu besar. Tidak ada bangunan megah yang berdiri tanpa dimulai dari satu batu pertama. Tidak ada kesembuhan sempurna yang datang tanpa bermula dari rasa sedikit lebih baik. Tidak ada kebaikan besar yang hadir tanpa Allah menghadirkan tanda-tanda kecil terlebih dahulu agar hati mampu melihat arah yang sedang dituju. Dan hati yang mampu melihat tanda-tanda kecil itu adalah hati yang sudah dibimbing oleh Allah menuju kematangan iman. Hati seperti itu tidak lagi memaksa, tidak lagi menuntut jawaban segera, tetapi ia mampu mensyukuri setiap langkah kecil yang Allah berikan. Dan syukur seperti itulah yang menyempurnakan ujian. Allah selalu menginginkan agar hamba-Nya belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Sebab hasil tanpa proses tidak akan pernah membentuk jiwa. Tetapi proses yang penuh air mata dan ketulusan akan membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengerti makna hidup yang sebenarnya. Hal-hal kecil yang mulai kamu lihat itu bukan kebetulan. Tidak ada satupun yang benar-benar kebetulan dalam hidup seorang hamba yang selalu berdoa. Segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang paling kecil sekalipun, adalah bagian dari rencana besar Allah untuk mengangkatmu dari kesulitan. Kadang, pertolongan datang melalui seseorang yang tidak kamu kenal, seperti orang asing yang tiba-tiba menolongmu tanpa meminta. Kadang, pertolongan datang melalui kesempatan baru yang muncul pada saat kamu hampir menyerah. Kadang, pertolongan datang melalui nasihat sederhana dari seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa kata-katanya sedang menyelamatkan hatimu. Semuanya itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa Ia tidak pernah diam. Allah tidak pernah terlambat dalam menjawab doa. Ia hanya memilih waktu yang paling tepat. Dan waktu itu adalah ketika hatimu sudah cukup kuat untuk menerima jawabannya dengan penuh syukur, bukan dengan keluh kesah. Ketika perubahan kecil mulai tampak, itu artinya takdirmu sedang digeser perlahan menuju sesuatu yang lebih baik. Allah bekerja pelan-pelan karena Ia ingin kamu siap. Ia ingin kamu merasakan bahwa pertolongannya bukan hanya sekedar penyelesaian masalah, tetapi juga bentuk kasih sayang yang memulihkan jiwamu. Dan ketika jiwa telah pulih, barulah Allah menyempurnakan jawabannya dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan.
Tanda ketika ini adalah fase yang sangat penting. Ketika kamu mulai melihat hasil perjuanganmu walau hanya secuil, ketika kamu mulai merasakan ketenangan meskipun masalah belum selesai, ketika pintu-pintu kecil mulai terbuka di saat kamu merasa tidak ada lagi jalan, itulah titik di mana ujianmu sedang mendekati akhir. Allah tidak akan memperlihatkan hasil jika prosesnya belum mendekati selesai. Dan jika hari-hari ini kamu melihat cahaya kecil di tengah gelap, jangan anggap itu hal sepele. Cahaya kecil itu adalah isyarat bahwa pertolongan besar sedang bergerak ke arahmu. Pertolongan itu mungkin belum terlihat utuh, tetapi ia sedang mendekat dengan kecepatan yang tidak kamu sadari. Kamu tidak perlu takut lagi, tidak perlu merasa sendirian, karena apa yang sedang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari janji Allah bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Cahaya kecil itu adalah bukti bahwa Allah telah mencatat setiap air mata, setiap doa, setiap usaha, dan setiap rasa sakit yang kamu sembunyikan dari dunia. Dan pada saat cahaya itu semakin jelas, kamu akan mengetahui bahwa semua yang kamu perjuangkan selama ini tidak pernah sia-sia. Kamu akan melihat bahwa ujian tidak hanya membuatmu selamat, tetapi juga membuatmu tumbuh, matang, dan menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah. Dan ketika kamu akhirnya sampai pada titik itu, kamu akan memahami bahwa setiap detik kesulitan yang kamu jalani adalah bagian dari kebaikan besar yang Allah persiapkan untukmu sejak dari awal. Ada sebuah fase yang hampir selalu dilalui seseorang ketika ia sedang berada di ujung ujian hidupnya, yaitu fase ketika hatinya menjadi sangat sensitif terhadap nasihat, ayat, atau kalimat yang ia dengar. Seakan seluruh dunia tiba-tiba ikut berbicara kepada dirinya. Inilah tanda keempat bahwa ujian yang kamu alami sedang mendekati titik akhirnya. Pada fase ini, hati menjadi lebih mudah tersentuh oleh hal-hal yang sebelumnya tidak terlalu kamu perhatikan. Mungkin kamu sedang menonton sebuah video sederhana, kemudian satu kalimat saja membuatmu merasa seakan Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Mungkin kamu sedang berjalan tanpa tujuan, kemudian melihat sesuatu yang tampak biasa bagi orang lain, tetapi di matamu itu terasa seperti pesan yang dikirimkan untuk menenangkan pikiranmu. Mungkin kamu sedang dalam keadaan sangat lelah, lalu seseorang mengucapkan satu nasihat yang tidak panjang, tetapi langsung menembus hatimu dan membuatmu menangis tanpa bisa ditahan. Ini semua bukan kebetulan. Hati yang sedang dibimbing oleh Allah akan mampu membaca tanda-tandanya, bahkan dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana. Ketika hatimu mulai peka seperti ini, itu artinya Allah sedang mempersiapkan tubuh yang indah bagi ujianmu. Pada masa sebelumnya, mungkin hatimu terasa keras. Mungkin kamu mendengar banyak nasihat, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar masuk ke dalam hatimu. Mungkin kamu membaca ayat-ayat yang indah, tetapi seolah tidak ada yang menyentuh jiwamu. Mungkin kamu berulang kali mencoba memahami apa yang sedang Allah kehendaki, tetapi kamu tetap merasa gelap dan bingung. Namun ketika ujianmu sudah melewati titik paling beratnya, hati akan mulai melunak, perlahan namun pasti. Hati yang telah lelah karena menahan beban untuk waktu yang lama, biasanya menjadi lebih mudah menerima cahaya. Seperti tanah yang keras karena kemarau panjang, tetapi ketika satu tetes hujan jatuh, ia akan menyerapnya dengan sangat cepat. Begitu pula hatimu. Ketika kamu sudah bertahan sejauh ini, ketika kamu sudah melewati masa-masa tersulit, ketika kamu sudah melewati malam-malam penuh air mata, maka Allah akan membukakan pintu agar hatimu lebih mudah merasakan petunjuknya. Dan saat hati menjadi lembut, nasihat sekecil apapun terasa seperti jawaban. Penjelasan yang sangat sederhana terasa seperti petunjuk. Kalimat yang tampak biasa menjadi sesuatu yang mampu menguatkanmu. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk menyambut akhir dari perjalanan panjangmu. Hati yang mulai peka terhadap petunjuk merupakan tanda bahwa Allah sedang menata ulang jalan hidupmu. Ia sedang menyiapkanmu agar ketika jawaban besar itu datang, kamu mampu memahaminya dengan penuh syukur, bukan sekedar lega. Ketika seseorang masih berada dalam puncak kegelisahan, seringkali ia tidak mampu melihat kebaikan apapun. Semua terasa gelap, semua terasa berat, dan semua terasa tidak masuk akal. Tetapi ketika hati mulai menerima cahaya kecil, maka pikiran pun mulai berubah. Orang yang sebelumnya tidak bisa melihat harapan, tiba-tiba mulai menyadari bahwa mungkin masih ada jalan. Orang yang sebelumnya merasa hidupnya hancur, tiba-tiba mulai melihat bahwa masih ada kemungkinan untuk bangkit. Orang yang sebelumnya merasa sendirian, tiba-tiba mulai merasakan bahwa Allah selama ini selalu bersamanya. Perubahan ini bukan perubahan yang kecil, melainkan perubahan besar yang Allah berikan ke dalam hatimu.
Perubahan ini adalah bagian dari pertolongannya, dan seringkali Allah memulai pertolongan dengan memperbaiki hati sebelum memperbaiki keadaan. Karena jika hati sudah kuat, maka apapun yang datang setelah itu akan terasa jauh lebih mudah. Banyak orang tidak menyadari betapa berharganya tanda ini. Mereka mengira bahwa petunjuk akan hadir dalam bentuk yang sangat jelas dan besar, seperti mimpi tertentu atau kejadian besar yang langsung mengubah hidup mereka. Padahal sebagian petunjuk terbesar justru hadir dalam bentuk paling lembut dan paling halus. Ketika kamu membaca sesuatu, lalu terasa seakan Allah sedang mengarahkannya untukmu, itu adalah petunjuk. Ketika satu kalimat sederhana terasa seperti jawaban doa yang sudah kamu ucapkan selama ini, itu adalah petunjuk. Ketika hatimu tiba-tiba merasa mantap untuk mengambil keputusan tertentu setelah sekian lama bimbang, itu adalah petunjuk. Dan yang paling indah adalah ketika kamu merasakan dorongan untuk kembali mendekat kepada Allah dengan cara yang lebih tulus, lebih tenang, dan lebih ikhlas. Dorongan seperti itu adalah salah satu bentuk petunjuk terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sedang Ia kuatkan. Pada fase ini, kamu mungkin akan mengalami sesuatu yang sering disebut sebagai ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Masalahmu mungkin masih ada. Kondisimu mungkin belum berubah banyak, jalan keluar mungkin belum terlihat secara penuh, tetapi hatimu merasa lebih tenang tanpa alasan yang jelas. Tenang yang datang begitu saja, seperti angin lembut yang menyapu wajahmu setelah perjalanan yang sangat panjang. Tenang yang membuatmu merasa bahwa apapun hasil yang Allah beri, kamu siap menerimanya. Tenang yang membuatmu tidak lagi memaksakan kehendak, tidak lagi marah karena keadaan, tetapi mulai mengikhlaskan sesuatu yang dulu kamu genggam terlalu erat. Tenang seperti itu tidak hadir tanpa sebab. Tenang itu adalah tanda bahwa Allah telah menurunkan pertolongannya ke dalam jiwamu, bahkan sebelum pertolongan itu hadir secara nyata dalam hidupmu. Tenang adalah bukti bahwa hatimu telah disembuhkan terlebih dahulu sebelum keadaanmu diperbaiki. Dan ketika hatimu sudah sembuh, itulah saatnya ujianmu mulai memasuki fase penutupnya. Tanda sensitifnya hati terhadap nasihat juga menunjukkan bahwa pintu perubahan semakin dekat. Ketika kamu mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang harus ditinggalkan, ketika kamu mulai merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang dulu kamu anggap biasa, ketika kamu mulai ingin memperbaiki diri walaupun sedikit demi sedikit, itu artinya Allah sedang membersihkan jalanmu menuju takdir yang baru, lebih baik. Hati yang bersih akan mampu melihat kebenaran dengan lebih jelas. Dan ketika hatimu sudah mampu melihat kebenaran, kamu tidak akan lagi terjebak dalam lingkaran yang sama. Kamu akan mulai membuat pilihan yang lebih baik, lebih sehat, lebih benar, dan lebih sesuai dengan keberkahan. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk menyambut akhir dari perjalanan panjangmu. Jangan pernah meremehkan momen ketika satu nasihat saja mampu membuatmu menangis. Jangan pernah meremehkan momen ketika satu ayat membuatmu merasa seakan Allah sedang memelukmu. Jangan pernah meremehkan momen ketika hatimu bergetar meski hanya mendengar kalimat yang sangat sederhana. Itu semua adalah bukti bahwa Allah sedang menguatkanmu untuk menghadapi akhir dari ujian ini. Ketika hati mulai lunak, ketika kamu mulai mengenali petunjuk yang Allah kirim, itu artinya jalan keluarnya sudah sangat dekat. Kamu tinggal melangkah sedikit lagi, bersabar sebentar lagi, dan menjaga hatimu agar tetap tenang. Karena selama ini berlalu, kamu akan melihat hasil dari setiap doa yang kamu ucapkan, dari setiap air mata yang kamu jatuhkan, dan dari setiap kesedihan yang kamu tahan selama ini. Allah telah menyiapkan penutup yang indah untukmu. Dan hati yang mulai peka adalah tanda bahwa pintu itu hampir terbuka. Dan kini, kita sampai pada tanda terakhir, tanda kelima, yang sering menjadi ciri paling jelas bahwa ujian beratmu sedang benar-benar berada di ambang penyelesaiannya. Tanda ini bukan tentang keadaan luar, bukan tentang perubahan yang tampak oleh mata, bukan tentang datangnya pertolongan secara fisik, dan bukan pula tentang sesuatu yang bisa disentuh atau dilihat oleh orang lain. Tanda ini adalah perubahan yang terjadi di dalam dirimu. Lebih tepatnya, sebuah momen ketika kamu merasakan keikhlasan yang sangat mendalam. Keikhlasan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Keikhlasan yang membuatmu mampu menerima apapun takdir yang Allah berikan, baik itu takdir yang kamu inginkan, maupun takdir yang berbeda dari harapanmu. Ketika keikhlasan itu hadir, bukan dalam wujud pasrah karena putus asa, tetapi pasrah karena percaya sepenuhnya kepada Allah, maka itulah tanda bahwa ujianmu sedang menuju titik akhirnya. Pada fase ini, kamu tidak lagi menghitung seberapa banyak air mata yang telah kamu jatuhkan.
Tidak lagi bertanya mengapa harus kamu yang mengalami ini semua. Tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Dan tidak lagi menuntut jawaban cepat dari Allah. Hati yang telah melewati begitu banyak luka akhirnya sampai pada titik di mana ia berhenti melawan takdir dan mulai berdamai dengan ketetapan Allah. Ini bukan keikhlasan yang dipaksakan. Bukan keikhlasan yang muncul karena tidak ada pilihan lain. Tetapi keikhlasan yang tumbuh dari pemahaman yang selama ini kamu dapatkan melalui setiap rasa sakit. Kamu mulai menyadari bahwa jika Allah menunda jawaban, itu berarti ada kematangan tertentu yang ingin Ia tanamkan dalam dirimu. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua keinginan manusia adalah yang terbaik baginya. Dan perlahan, kamu mulai melihat bahwa Allah selama ini tidak pernah menjauh. Ia selalu bersamamu, bahkan di saat-saat ketika kamu merasa ditinggalkan sekalipun. Ketika keikhlasan hadir, hati menjadi lebih lapang. Sesuatu yang dulu terasa menyakitkan, kini mulai terasa lebih ringan. Sesuatu yang dulu membuatmu menangis, kini mulai kamu lihat sebagai sesuatu yang mendidik jiwamu. Kamu mulai bisa tersenyum meskipun masalahmu belum selesai sepenuhnya. Kamu mulai bisa tidur dengan lebih tenang meskipun hidupmu belum kembali seperti yang kamu harapkan. Kamu mulai merasakan bahwa apapun yang telah kamu perjuangkan selama ini tidak sia-sia, bahkan jika hasil akhirnya tidak sesuai harapanmu. Hati yang ikhlas mampu menerima bahwa semua yang hilang darimu bukan benar-benar hilang, tetapi diganti, diperbaiki, atau diselamatkan oleh Allah dari sesuatu yang mungkin akan melukaimu lebih dalam. Keikhlasan yang seperti ini hanya muncul ketika seseorang sudah hampir selesai dengan ujiannya. Karena tujuan terbesar dari ujian bukanlah membuatmu menderita, tetapi membuat hatimu kembali kepada Allah dengan kesadaran penuh bahwa hanya Dialah yang memiliki kendali atas hidupmu. Ketika tujuan itu tercapai, ketika hatimu berhasil kembali kepadanya dengan penuh ketenangan, maka ujian tersebut tidak lagi memiliki alasan untuk berlama-lama. Allah tidak memperpanjang ujian jika pelajaran yang Ia ingin tanamkan sudah tertanam dengan sempurna. Keikhlasanmu adalah tanda bahwa pelajaran itu telah selesai. Dan ketika pelajaran itu selesai, maka penyelesaiannya akan datang lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Jangan salah paham. Ujian tidak selalu diakhiri dengan hasil yang kamu harapkan. Terkadang, Allah menutup sebuah ujian dengan cara yang berbeda dari keinginanmu, tetapi jauh lebih baik untuk masa depanmu. Namun apapun bentuk akhirnya, jika keikhlasan sudah hadir, maka apapun takdir yang Allah berikan akan terasa lebih mudah diterima. Manusia hanya bisa melihat sebagian kecil dari hidupnya. Allah melihat seluruhnya. Dan ketika kamu mampu berikhlas dengan keyakinan yang bulat bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti merupakan pilihan terbaik, itulah tanda bahwa jiwamu telah melewati proses pembersihan yang paling dalam. Pada titik ini, kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali ujian itu dimulai. Kamu telah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Ujian seringkali membuat seseorang merasa hancur. Tetapi setelah ia melewatinya, ia akan melihat bahwa sebenarnya yang hancur selama ini bukan hidupnya, melainkan bagian-bagian dari dirinya yang memang sudah tidak pantas untuk ia bawa ke masa depannya. Ujian menghancurkan bagian-bagian dari dirimu yang lemah, yang penuh keraguan, yang penuh kebergantungan kepada manusia, yang penuh amarah dan ketidaksabaran. Dan ketika semua itu selesai, kamu menjadi seseorang yang tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih siap untuk menerima hal-hal besar yang Allah rencanakan untukmu. Itulah sebabnya keikhlasan adalah tanda terakhir. Karena ketika kamu sudah ikhlas, kamu sudah siap. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Ketika Allah membuat seseorang ikhlas, itu artinya Allah telah mencintai hambanya dengan sangat lembut.
Keikhlasan tidak dapat diciptakan manusia sendiri. Manusia bisa berusaha, tetapi hati yang benar-benar ikhlas adalah hati yang disentuh oleh Allah. Jika keikhlasan itu sudah hadir di dalam dirimu, itu artinya Allah telah menurunkan rahmat-Nya secara penuh kepadamu. Rahmat seperti itu tidak akan datang tanpa membawa ketenangan, tidak akan datang tanpa membawa petunjuk, dan tidak akan datang tanpa membawa penyelesaian. Karena rahmat Allah selalu datang sebagai penanda bahwa fase sulit telah hampir berakhir. Jika hari-hari ini kamu merasakan bahwa kamu telah berhenti memaksa takdir, bahwa kamu telah berhenti menggenggam sesuatu yang seharusnya dilepas, bahwa kamu telah menerima keadaanmu dengan lapang meskipun masih ada air mata yang tersisa, maka bersiaplah. Itu bukan tanda bahwa kamu sedang kalah. Itu tanda bahwa kamu sedang menang. Menang dari dirimu sendiri. Menang dari masa lalu yang selama ini mengikatmu. Menang dari ketakutan yang selama ini membatasi langkahmu. Dan kemenangan itu adalah syarat terakhir sebelum Allah membuka jalan yang telah Ia siapkan untukmu sejak awal. Ketika hatimu sudah ikhlas, maka pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Tanpa kamu paksakan, tanpa kamu tergesa-gesa, tanpa kamu harus memohon dengan penuh kecemasan. Pintu itu akan terbuka dengan cara yang sangat tenang, sangat lembut, dan sangat indah. Pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa setiap ujian memang sulit. Tetapi cara Allah menutup ujian selalu penuh keindahan. Kamu akan melihat bahwa semua sakit, semua lelah, semua bingung, dan semua air mata yang kamu jalani memiliki makna yang besar. Kamu tidak akan menyesali apapun. Kamu bahkan akan bersyukur pernah melewati masa-masa itu. Karena tanpa ujian itu, kamu tidak akan pernah menjadi dirimu yang sekarang. Kamu tidak akan pernah menemukan kedekatan dengan Allah sedalam ini. Kamu tidak akan pernah memahami betapa kuatnya dirimu ketika Allah menjadi satu-satunya tempatmu bergantung. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, satu hal akan terasa sangat jelas. Ujian tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkanmu, tetapi mempersiapkanmu untuk menuju sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah daripada apapun yang kamu bayangkan. Ujian adalah cara Allah mengantar seseorang menuju takdir yang jauh lebih tinggi dari rencana yang ia miliki. Dan jika sekarang kamu sedang merasakan tanda-tanda ini, maka ketahuilah, perjalanan panjangmu hampir selesai. Kamu tinggal satu langkah lagi menuju bab baru dalam hidupmu, dan bab itu, dengan izin Allah, akan jauh lebih indah dari bab sebelumnya.